قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات. Teman-teman, untuk takut kepada Allah, kita harus yakin semuanya yang diperintahkan oleh Allah baik buat kita. Yang halal semuanya baik buat kehidupan kita karena Dia pencipta. Dia lebih tahu makanankah, pakaiankah, pergaulankah, pendapatankah, semuanya itu pasti baik buat kita. Semuanya yang Allah haramkan pasti buruk. Itu harus ditanamkan. Saya kasih contoh begini ya. Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat mengharamkan sesuatu itu, Allah sudah tahu ini akan berbahaya buat makhluknya. Dan Allah ciptakan untuk menunjukkan keajaibannya, bahwasanya Allah itu mampu mengerjakan apapun. Dan Allah kalau mau menghalalkan sesuatu, Allah tahu itu kebutuhan, maka Allah jadikan itu sebagai hal yang baik untuk kita. Saya akan angkat satu kisah perdebatan antara seorang syekh di Damaskus, negara Syria, dengan seorang pastor. Pastor ini berarti dari Katolik. Kalau Protestan berarti pendeta. Kemudian pastor ini naik di podium. Debat besar-besaran antara Kristen sama Islam waktu itu. Di auditorium yang dihadiri ribuan orang di kota Damaskus di Syria, ya. Pasturnya naik duluan di atas podium. Syekhnya nunggu di depan nih, di bawah. Kata pastor, "Kalian umat Islam ini melarang pengikut kalian untuk nyembah berhala. Gak boleh sembah berhala, gak boleh sembah pohon, gak boleh sembah patung, gak boleh sembah berhala yang dianggap tidak hidup oleh mata manusia. Anggaplah batu-batu, ya. Sementara kalian semuanya menyembah berhala," kata pasturnya. "Buktinya kalian semua sujud menghadap Ka'bah. Ka'bah itu kan juga patung, batu. Apa bedanya dengan patung yang dibuat? Misal patung singa. Kalau Ka'bah itu kan rumah, tapi sama saja kan batu. Ini patung singa disujudin nggak boleh, tapi itu kok sujud boleh. Ini nggak boleh meminta menghadap kepadanya, ini kok bisa menghadap kepadanya. Sama aja artinya, kalian juga sembah berhala dong." Ini kalau orang belum paham pasti mengatakan benar. Nanti di akhir akan ada jawabannya, ya. Yang kedua, kalian mengharamkan babi. Alasannya mengharamkan babi, salah satunya karena babi makan kotoran. Memang salah satu penyebab dalam hukum fikih disebutkan babi diharamkan, hikmahnya karena babi suka makan kotoran. Makan kotorannya dia sendiri, makan kotoran manusia. Kalau ditaruh di depan babi itu kotoran atau dengan daging misalnya, dia pilih makan kotoran, ya, hewan yang jorok memang, kotor. Kata dia, "Kalian mengharapkan babi karena makan kotoran. Saya mau buat peternakan babi terbesar nih di Eropa, yang saya berikan minumannya susu, makanannya sayuran, gak ada penyebab haramnya. Sementara kalian umat Islam makan ayam. Ayam saya kasih makan kotoran." Baik, ini dua syubhat yang dilempar ke umat Islam. Kalau orang awam gak akan ngerti, pasti susah jawabnya. Tapi subhanallah, Allah siapkan para pejuang-pejuang untuk membela agamanya. Syekhnya ini senyum waktu dilemparkan dua pertanyaan tadi dari pastor. Berdiri Syekh dari kursinya di depan, dia minta mic, dia bilang, "Pastor, saya minta Anda tetap di podium, silakan di atas, tidak usah turun, dan saya akan jawab sementara saya di sini." Tujuannya, Syekhnya ingin menunjukkan kepada umatnya Islam yang hadir di auditorium pada saat itu, ini bukanlah hal yang berat, ini hal yang ringan kok sebenarnya. Lalu sambil dijawab sama Syekh tersebut. Kata Syekh, "Kalau yang pertama Anda menganggap kami menyembah berhala karena kami sujud menghadap Ka'bah, itu pemahaman yang salah. Salah besar pemahaman itu. Kami tidak pernah menyembah Ka'bah. Kami ini umat Islam, sangat patuh dengan Tuhan kami Allah. Dan kalian tahu, orang-orang Nasrani ada Tuhan namanya Allah. Kasus kami sujud menghadap Ka'bah, kami berdoa menghadap sana, itu karena adanya perintah Allah, bukan karena fisiknya. Kalau perintah Allah sujud menghadap pohon, kami hadap pohon. Ke lautan, kami ke lautan, karena perintahnya ke Ka'bah, kami hadap ke Ka'bah. Jadi bukan karena itu." Dan ada salah seorang sahabat Nabi kami bernama Umar bin Khattab yang pernah berdiri di depan Hajar Aswad, batu yang ada di dekat pintu Ka'bah.
sambil teriak dengan suara keras berkata, "Wahai Hajar Aswad, demi Allah, saya tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan saya lihat Rasulullah SAW mencium kau, saya tidak akan menciummu." Umar bin Khattab ingin memberi pelajaran kepada kita. Hajar Aswad hanya dicium karena itu perintahnya, gak lebih daripada itu. Ka'bah itu hanya simbol yang Allah suruh jadikan sebagai kiblat saja, karena perintah Allah, bukan karena kasus rumahnya, ya. Jadi Ka'bah kasuistiknya karena perintah Allah, gak lebih dari itu, ya. Yang kedua, ternyata syekhnya ini mengikuti perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan yang dihubungkan dengan agama. Jadi ternyata penelitian yang terakhir itu, daging hewan yang dikonsumsi oleh manusia itu bisa mentransfer sifatnya hewan itu. Itu penelitian yang terakhir. Maka ternyata adanya larangan-larangan dalam Islam untuk memakan hewan-hewan yang buas, yang bertaring, itu bisa mentransfer sifatnya hewan tersebut. Dan babi ini ternyata selain makan kotoran, selain punya cacing pita dan beragam macam masalah dalam hidupnya babi ini, ya, itu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kejelasan kepada kita tentang karakter, ada sifat buruknya, yaitu berbahaya. Syekhnya tunjukkan kepada kita, dia bilang kepada panitia, tolong panitia datangkan 3 ekor babi dan 3 ekor ayam ke sini. Tadi contohnya kan babi sama ayam, ya, 2 jantan, 1 betina. Naikkan babi dulu, dinaikkanlah babi 2 ekor jantan, 1 yang betina, dan diperlihatkan di atas panggung. Kebetulan orang lihat semua nih, ternyata ada satu sifat jantan babi ini, kalau dia berdekatan sama jantan yang lain dan ada betinanya, jadi istilahnya ini babi A dan babi B, ini babi C adalah si betinanya, ya. Babi B ini adalah suaminya babi si C. Nah, ini ada babi A yang di sebelahnya dia babi B, jantan. Ternyata kalau jantan sama jantan berdekatan dan ada istrinya si jantan yang satu ini, itu dia saling merangsang jantan sama jantan dulu, lalu dia menggauli istrinya sendiri, kemudian dia kembali merangsang temannya tadi untuk menggauli betinanya dia. Itu terjadi di depan mata. Jadi jantan sama jantan saling merangsang dan dia biarkan istrinya digauli oleh jantan yang lain. Sudah dilihat, kata syekhnya, sudah lihat? Turunkan babi-babi itu. Sekarang naikkan ayam. Dinaikkanlah, ayam naik, 2 jantan, 1 betina. Apa yang terjadi? Yang jantan bersaing dan yang menang akan mempertahankan betinanya. Mustahil disentuh oleh jantan yang lain sampai dia mati. Kata syekhnya, sudah lihat, inilah perbedaan dari perumpamaan antara kami dengan kalian. Kalian seperti babi-babi itu, kami seperti ayam. Itu kata syekh. Karena kan tadi perumpamaan babi sama ayam gitu kan. Artinya kita dalam Islam punya mahram. Istri kita gak boleh sembarangan orang lihat. Saudari, ibu gak boleh, mau datang nikah. Kalau misalnya anak atau ibu kita, dia datang lamar, ada syaratnya, peraturannya. Harus ada mahar, ada kalimat akad, ada saksi, ada wali, baru bisa. Itu pun cuma dia sendiri, gak boleh orang lain, gak boleh satu perempuan dikeroyokin. Kan gak boleh. Gak ada poliandri di dalam Islam, yang ada poligami. Poliandri gak ada, karena itu kan dilarang di dalam syariat Islam. Maka terdiam pastor tersebut, kalah debat. Karena Islam itu agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah ialah agama Islam. Jadi kita lihat di sini bagaimana syekhnya berikan gambaran. Ini kalau kita paham teman-teman sekalian, ternyata Allah Azza wa Jalla mengharamkan sesuatu dan memerintahkan sesuatu pasti baik buat kita, karena kita akan luar biasa. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.